Guys, ada berita terbaru dan terkini lagi, iaitu katanya di sini kabar gembira usai ejekan Amerika Syarikat terkejut kerana jet tempur Su-35 segera dimiliki oleh Indonesia. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan share bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya ingin mention lagi satu lagi video daripada channel, iaitu update pertahanan. Kini subscribernya okey guys, tak nampak dia hidden kan. So anda boleh juga pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada, iaitu update pertahanan guys. So tajuk yang kita ingin reactionkan hari ini, iaitu katanya di sini kabar gembira usai ejekan Amerika Syarikat terkejut kerana jet tempur Su-35 segera dimiliki Indonesia. Wow guys. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Breaking news. Update pertahanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, rencana pembelian Sukhoi Su-35 oleh Indonesia mengundang perhatian internasional. Padahal Indonesia cuma membeli 11 unit Su-35, namun riuhnya sekampung. Bagi Rusia, jika Indonesia sukses membeli Su-35 akan jadi trademark bagi Moskow sebagai ajang pamer mengalahkan hegemoni Amerika Serikat alias Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Namun siapa sangka, baru-baru ini tersiar kabar di media sosial yang diikuti dari artikel tersebut yang berjudul, "Diejek tak mampu beli jet tempur baru, Amerika Serikat kelabakan saat tahu Indonesia hendak punya Su-35." Seperti apa kelanjutan beritanya? Mari kita kupas dan membahas berita ini sampai habis. Suksesnya pembelian ini lebih bersifat politis ketimbang taktis karena Amerika Serikat mengancam Indonesia dengan sanksi apabila Su-35 nekat dibeli. Jika Su-35 bisa dibeli, maka kemenangan bagi Indonesia atas ancaman sanksi Amerika Serikat. Su-35 sendiri mempunyai segala aspek yang dibutuhkan oleh Indonesia. Memang Amerika rasa terancam kalau Indonesia membeli Su-35 dengan Rusia ni. Memang Amerika tak setuju sangat sebenarnya benda tu guys. Kemampuan multi-misi hingga loadout super banyak menjadi kelebihan tersendiri Su-35. Nantinya Su-35 bisa dimuati berbagai macam senjata seperti rudal udara ke udara, udara ke permukaan hingga smart bom presisi. Jadi sekali mengudara Su-35 mampu melaksanakan berbagai tugas tanpa harus mendarat untuk bongkar pasang senjata. Radar PESA yang diklaim mampu melacak target sejauh 350 km juga jadi kelebihan sendiri Su-35. Jauhnya target guys. Sistem IRST juga membuat Su-35 mampu mengendus jet tempur siluman macam F-35. Tapi di balik kelebihan itu, Indonesia harus menanggung biaya operasional Su-35 yang mencekik leher. 1 jam terbang Su-35 pembiayaan dia 510 juta rupiah. 510 juta rupiah. Bayangkan jika 7 unit Su-35 terbang selama 2 jam, maka berapa miliar rupiah harus dikeluarkan. Lantas proses upgrade dan perawatan berat Su-35 harus ke Belarusia, tak bisa dilakukan di Indonesia. Tentu biaya lagi di sini yang harus dikeluarkan oleh Indonesia. Wakil Presiden Analisis Detail Group dari Amerika Serikat, Richard Aboulafia, mengatakan karena anggaran yang kecil ini Indonesia tak bisa membeli jet tempur baru.
Oh, boleh masuk orang dalam tu. Bahkan menyebut Indonesia suka berbelanja namun tak membeli. Mereka suka berbelanja, tetapi membeli adalah cerita lain, katanya seperti dikutip dari Politico, Sabtu 13 November. Suka berbelanja tapi tidak suka membeli. Bagaimana tu guys? Maksudnya tu? Suka berbelanja tapi tidak suka membeli. Maksudnya suka menengok saja ke, ataupun kalau English sebut window shopping ke begitu? Maafkan saya guys. Saya tak faham semua maksud admin ni. 2021. Persyaratan pesawat tempur baru telah ada selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah benar-benar membeli pesawat tempur barat yang baru, tambahnya. Namun Richard menjelaskan pemerintah Amerika Serikat kelabakan kala Indonesia menyatakan niatnya membeli Su-35. Fakta bahwa mereka berbelanja di seluruh dunia, termasuk untuk peralatan Rusia, itu sendiri merupakan tanda bahaya, katanya. Kini tinggal tunggu Indonesia apakah mau membeli Su-35 atau tidak. Berita ini juga telah tayang di kontan.co.id dengan judul, "Meski Indonesia dapat tekanan, Rusia siap pasok 11 jet tempur Su-35." Dilansir dari kaompas.com, Rusia siap untuk memasok 11 jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Valeria Reshetnikova pada Rabu 21 Juli 2021. Sejak awal, proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, kata Reshetnikova di sela-sela pameran Dirgantara Mars 2021. Tahu Indonesia ingin membeli Su-35 dari TAS, Kamis 22 Juli 2021. Betul. Tidak mengherankan, setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia kepada wartawan. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Menurut Reshetnikova, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari Cina. Hal ini adalah bagian dari upaya global Amerika Serikat untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer Amerika Serikat. Seperti diberitakan Bloomberg pada 15 Maret 2020, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pejabat tersebut juga bilang bahwa Amerika Serikat menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan Cina untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai 200 juta dolar Amerika Serikat. Sang sumber bilang langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir Amerika Serikat akan mengambil tindakan hukuman terhadap hubungan perdagangan jika melanjutkan perjanjian Cina. Langkah-langkah tersebut menggambarkan bagaimana Amerika Serikat mengalami beberapa keberhasilan, yang kadang-kadang dengan menggunakan isu keuangan dan ekonomi untuk menghalangi negara-negara dari berurusan dengan Rusia dan Cina, yang telah diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika. Guys, kita sudah pun mereaction daripada iaitu update pertahanan guys. Memang kita tahulah, untuk pengetahuan kita sebenarnya rencana pembelian Sukhoi iaitu Su-35 oleh Indonesia mengundang perhatian di seluruh dunia guys. Kerana apa guys? Kerana Indonesia akan membeli Su-35 11 buah, 11 biji, nak cakap macam mana, buah ke biji sama guys. 11 buah pesawat Su-35 daripada iaitu Rusia. Tapi di sini di atas tentangan Amerika, memang Amerika tidak suka untuk Indonesia membeli iaitu pesawat Su-35 daripada Rusia. Tak tahulah kenapa, mungkin dia nak Indonesia membeli juga F-35 mereka. Tapi itu adalah kerana politik sebenarnya. Dan dekat situ juga, jika Indonesia sukses untuk membeli Su-35 daripada Rusia, maka di situ katanya di sini kemenangan bagi Indonesia atas ancaman sanksi Amerika Serikat.
Wow guys, itulah yang diharapkan oleh kita. Semoga Indonesia dapat membeli Su-35 daripada Rusia guys. Kita doakan sama-sama guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Bagi anda yang tidak suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang dislike saja guys. Janganlah cakap yang bukan-bukan, kerana itu menilaikan diri anda siapa sebenarnya. So okay guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.